Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah. Tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah dikumandangkan dan dipahami, akan diberikan sekian banyak kemuliaan buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Islam agama yang memang banyak memberikan janji-janji indah di dalamnya. Janji-janji indah tersebut dikumpulkan oleh ulama, karena memang Allah sendiri yang berfirman dalam banyak ayat yang mengatakan janji tersebut. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh, dan seterusnya. Salah satunya ya An-Nur ayat 55 yang mengatakan wa'adallah, ada janji Allah. Allah janji kepada orang beriman. Allah janji kepada orang yang melakukan setiap perintah yang diperintahkan. Allah janji buat orang-orang yang mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah janji buat setiap manusia yang mau beriman, bertakwa dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah itu indah loh. Mudah saja. Contoh yang paling gampang saja. Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Ada ayat yang sering disampaikan bahwa Allah panggil orang beriman, janji umum yang sifatnya global. Karena ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang yang beriman. Berarti kan kalau yang nggak beriman nggak dikasih hai di sini ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ini ayat dikhususkan untuk orang beriman. Yang enggak beriman maaf, mudah-mudahan ditingkatkan imannya, amin. Hai orang yang beriman, ittaqullah, amr, perintah, bertakwalah kepada Allah. Ini dua kalimat saja sudah memiliki rahasia yang dahsyat loh. Karena yang diperintah bertakwa yang beriman sama Allah. Enggak ada ya ayuhan nas ittaqullah, enggak ada. Karena tidak setiap manusia bertakwa. Tapi setiap orang yang bertakwa kepada Allah akan diperjelas kemanusiaannya. Gitu loh. Ya. Makanya kalau sampai ada orang berbuat sebuah kebaikan menurut dirinya, Allah tidak perintahkan, Nabi nggak contohkan, kan iman dipertanyakan. Dipertanyakan pula kemanusiaannya. Kalau sampai level orang yang dikatakan oleh Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, level manusia yang nggak jelas kemanusiaannya, dia menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Ini kan orang kalau sudah menganggap Nabi Muhammad ini mengkhianati kerasulannya, dipertanyakan kemanusiaannya, betul. Siapa dia? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini Imam Malik yang bilang nih, saya cuma nyampein doang dah. Ya. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap itu baik, maka dia telah melakukan bentuk penyangkaan Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Tuh nggak main-main. Makanya jangan main-main sama masalah bid'ah nih, nggak main-main nih. Nah, udahlah. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kalau kalian sudah bertakwa, wa aminu bi rasuli, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Karena nanti kita akan menemukan ada orang yang beriman, dia bertakwa, tapi nggak beriman dengan yang Rasul bawa. Ada nanti. Nikmatnya berbuat bid'ah, bahkan mengajak orang berbuat bid'ah, bahkan nggak tanggung-tanggung, yakni bid'ah pakai baliho, betul. Ini kajian sunnah jarang yang berani pakai baliho, paling broadcast, betul. Biru lagi tulisannya, sampai kadang-kadang di mana ini acara, sampai susah. Itu kalau bid'ah, gede betul gitu ya. Aduh, ini negeri cukup membingungkan. Orang berbuat baik pakai broadcast, bikin dosa pakai baliho. Tapi pengen sunnah menyebar di Indonesia, ajib gak? Itu ajib di sini tuh, bukan makanan ajib. Ajib artinya aneh, menakjubkan gitu. Ajib gitu ya. Ya, bikin dosa pakai iklan, sampai kalah iklannya sama iklan rokok. Subhanallah. Dari airport udah ada iklan rokok, iklan sunnah nggak ada. Anda belum dikirimin tat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Nanti kebalikan ayat ini taklifiyahnya, ada orang yang beriman yang tidak bertakwa. Ada orang yang beriman yang memang harus bertakwa. Karena ittaqullah perintah. Berarti ada orang beriman yang enggak bertakwa, maka diperintahkan, ya alladzina amanu, hai orang yang beriman bertakwalah. Wa aminu bi rasuli, disuruh lagi wa aminu perintah. Bi rasuli, beriman dengan yang Rasul bawa, perintah. Berarti ada orang beriman yang bertakwa tapi nggak beriman dengan yang Rasul bawa, ada. Maka jangan heran nanti kita kalau ngelihat orang stylenya beriman, bertakwa tapi masih berbuat bid'ah, jangan heran. Karena mungkin memang belum sampai. Mungkin belum sampai. Jadi jangan jadi hakim buat agama orang lain, jangan. Mungkin memang belum sampai. Makanya jangan suka gampang emosi frontal. Lawang kita pahamnya jajah butuh waktu 12 kali kajian gitu ya. Setahun lah, sebulan sekali. Ini kita ngomong sama orang 2 kali, pengen orang paham, ya susah. Timbulnya emosi.
Udah Ustaz, anak capek Tat, anak 2 kali ngomongin Tat, dia nggak paham-paham. Akhirnya anak terpaksa ngomong tegas deh Tat. Ya udahlah, lakum dinukum waliyadinu. Apa itu buat orang kafir? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini cuma masalah janggut panjang pendek, kumis dikerik apa dicukur. Lakum dinukum waliyadin. Lah kalau antum punya dalil tentang kumis yang dikerik, fadol ya akhi. Kalau memang antum juga mengerti dalil tentang Umar bin Khattab yang kalau emosi meniup kumisnya berarti menandakan tidak mengerik, mau bilang apa? Gitu loh. Bingung, ayo. Habis ini kerik apa manjangin gitu. Kudu belajar kita berarti ya. Subhanallah. Ini agama mudah. Allah hanya perintahkan beriman. Syaratnya beriman. Kalau kamu sudah beriman, kamu bertakwa. Kalau kamu sudah bertakwa, kamu beriman dengan yang Rasul bawa. Enak. Sampai-sampai kita akan bicara ada janji indah di balik ini semua. Apa janjinya? Yutikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan 2 nikmat dalam rahmatnya. Yutikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan kenikmatan dalam bentuk rahmat. 2 kenikmatan dalam bentuk rahmat. Apa? Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya yang menerangi jalannya, yang dia berjalan dengannya. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya pada kamu yang kamu berjalan dengan cahaya tersebut. Jangan divisualisasikan kayak si Santo pakai neon bulat di pala, jangan gitu ya. Bukan, orang suci itu nggak perlu pakai neon di kepala, nggak perlu. Atau diidentikan sama cahaya bak matahari, nggak perlu, sudah. Ini kadang-kadang orang kalau bikin gambar cerita tentang Muhammad, Nabi Muhammad diganti jadi sinar. Kayak mentari gitu. Anak kecil ditanya, Nabi Muhammad itu apa? Sinar. Begitu jawabannya kan. Ya mendingan gak usah pakai gambar sekalian deh daripada digitu-gituin gitu ya. Nanti timbulnya muskilah. Ya ada gambar karikatur lehernya dipotong gitu. Anak diajar kejam kalau begitu. Mendingan gak usah pakai gambar dah sekalian gitu loh. Iya. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah berikan cahaya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya kalau dia sudah beriman, dia sudah bertakwa, dia sudah beriman dengan yang Rasul bawa, dia bak cahaya yang menerangi jalannya. Orang yang berilmu, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sudah bilang, sama ndak orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Orang yang berilmu beda. Apalagi menjadi sebuah da'bus soleh, kebiasaan orang-orang soleh. Kalau kata Imam Bukhari ini, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Sehingga apa yang disampaikan ada bobotnya. Kita mau ngomong sama anak tentang sholat, kitanya kudu jago sholat. Ya nggak jadi dosa kalau antum baru tobat nyuruh sholat, ya boleh aja. Cuma kalau antum pengen ada efek ketika menyampaikan sesuatu kepada anak, ya mendingan kita kuasain dulu dah masalah sholat, sehingga kita ngomongnya enak. Nah, kalau bisa sholat enak, tahajud. Kalau udah tahajud tuh ya Allah, lain rasanya nak. Kan kalau udah sering kan gimana ya, ekspresinya beda gitu ya. Ketimbang baru sekali tahajud nak. Aduh, tahajud ya. Kenapa Pak? Ya tahajud aja. Kayaknya enggak greget gitu. Anak butuh visualisasi. Lah kan dalam teknik bicara sama anak kan yang dicontohkan Ibrahim begitu kan. Fangzur madza tara. Ini dalam ilmu pendidikan ini makruh kalau orang tua nyuruh anak nggak kelihatan mukanya, makruh. Samperin dulu, dilihat baru panggil. Jangan muka belum kelihatan sudah dipanggil. Ruwet nih urusannya ya. Terus kalau ngomong juga fangzur madza tara. Coba apa yang kau lihat. Sampai level dasar omongan menyembelih anak saja, kalau yang ngomongin itu betul, anak jawabannya asik. Begitu kan bahasa Ibrahim kan, bahasa Ismail.
Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fangzur madza tara. Bukan wangzur, fangzur, lebih cepat prosesnya. Maka simpulkan, gitu loh. Bukan dan simpulkan, tapi maka cepat. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fangzur madza tara. Anaknya langsung, ya batif al matu'mar. Wahai abati, bukannya abi, bukannya ibni, ini bahasa-bahasa lembut. Ya bunayya, sosok makhluk yang sedang dibentuk. Banaya bni binaan bunayya, anak yang memang lagi dibangun. Ya abati, wahai orang yang membangunku. If'al ma tu'mar, lakukan yang kau lakukan, lakukan yang kau diperintahkan. Kenapa? Karena memang di situ ada bahasa ini arafil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam keadaan tidur. Berarti kan anaknya tahu yang namanya ru'yatul manam ini para nabi rasul yang punya. Enggak setiap orang bisa ru'yatul manam, melihat dalam keadaan tidur. Mimpi itu dua loh. Yang pertama ru'yatul manam, yang kedua haluma. Level kita nih haluma. Tergantung yang dilihat sebelum rem, gitu ya. Makanya orang suka istihara suka salah paham tuh. Nunggu ngimpi. Ya kalau ngimpi mah yang dilihat yang lagi kesemsem. Tapi yang namanya istihara itu pilih dulu baru istihara. Ini orang suka salah paham nih. Insya Allah tak istihara dulu tak. Udah 2 tahun nih nggak ngimpi-ngimpi. Astagfirullahaladzim. Yuk keburu rusak urusannya dah. Tapi pilih dulu, itu dia saya nggak bisa milih. Nah kalau nggak bisa milih tanya yang berilmu. Fasal ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Orang berilmu ngasih saran, gini, sebaik gini deh. Yakin? Bismillah. Baru istikharah. In kana hadal amro khairon li. Tuh, seandainya pilihanku ini baik. Tuh. Ini milih belum seandainya pilihanku gitu loh. Tuh emang harus dibahas sampai sedetil itu tuh kita tuh. Kalau enggak waduh. Ya kesannya doang kita ini nyunah padahal kita ngambang gitu loh. Sekarang Nabi mengatakan gusa ka gusa isail. Akhir zaman nanti orang Islam kayak buih di lautan. Kelihatannya sudah nyunah Islam, cuma ndak paham Islam. Nggak hafal nama-nama Allah, nggak tahu maksud asbabun nuzul dan lain sebagainya. Ini paling bahaya. Takutnya ada yang berkamuflase dengan penampilan Islam. Dan terjadi ya, sampai dari aparat pemerintahan juga terkecoh dengan penampilan. Akhirnya orang takut menegakkan sunnah. Padahal ya Allah, orang kalau tahu sunnah, Allah menjanjikan kemuliaan. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi tadi. Allah akan berikan cahaya dalam kehidupannya orang yang istiqomah di atas sunnah dimanapun dia berada, cahaya yang menerangi lingkungannya. Sunnah mau ditaruh kemanapun baik, mau diletakkan di mana semuanya sempurna, bak lilin yang menerangi sekelilingnya. Kenapa? Karena memang Allah sempurnakan sunnah ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasul mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan cuma sekedar bahas cara ibadahnya, ujung ibadahnya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya ujung dakwah itu akhlak. Lah kalau kita tidak punya akhlak, apa yang kita tuntut? Makin tinggi ilmu kita, makin nggak bisa bertetangga. Makin tinggi ilmu kita, makin tidak akur sama orang rumah. Makin tinggi ilmu kita, makin jauh dari persahabatan silaturahmi. Kadang-kadang ngelihat ahlul bid'ah kalau bercengkrama seru dah. Ahlan, ya Allah, kifalak. Gimana antum subhanallah kalau gitu antum ini muskilah sekali ya. Mana tabassumuka fi wajhikal mumbasit, mana senyummu, mana caramu bersosialisasi, mana
Di mana lagi kalimat yang pernah diuntaikan para sahabat radhiyallahu anhum ketika Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, pemuda-pemuda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau berorasi, anak-anak muda itu dipastikan 20.000 Yahudi masuk Islam. Mereka baru lihat tampang kami para sahabat sudah masuk Islam. Kebayang gak sih ya? Karena ketika fitnah diluncurkan oleh segelintir manusia, orang yang nyunah itu identik sama ndak enak dipandang, dekil, kumel gitu. Lah asbab sunahnya itu orang ngelihat bisa masuk Islam. Lah ini sunnah yang mana dulu? Mungkin kitanya yang salah. Kita mengidentikan penampilan daerah-daerah yang tidak Islami asalnya. Kita orang yang menganggap kalau sunnah itu ya kami Ustaz, penampilannya begini kalau sunnah. Ya dari mana antum bisa katakan sunnah? Bentuk pakaian, bentuk baju, lah, bentuk rumah, lah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak lihat dari situ. Dari mana antum bisa ukur sunnah seperti itu? Tidak. Oh, kalau sunnah itu apa namanya ya gamis panjang ya wallahu alam bisawab. Naam, tapi nggak selamanya orang pakai gamis kok di Arab juga. Oh, kalau sunnah itu baju koko panjangan dikit sama pangsi cingkrang sama kupluk gitu ya. Oh ya bagus, tapi ya orang Arab nggak ada yang pakai baju itu. Antum umrah pakai baju gitu, ruh intah diusir, dikira orang Bangladesh kita. Atau berpenampilan apa? Tidak, bukan itu bahasanya, bukan. Islam hanya membatasi buat laki-laki tidak boleh isbal, bas. Tidak pernah dikatakan seperti apa bentuknya. Buat perempuan terserah. Pokoknya tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Ini hukum asal. Sisanya yang lain mustahab. Mau pakai cadar bagus, itu mustahab, bukan wajib. Sehingga jangan gara-gara yang mustahab kita nggak kenal sama orang tua, nggak deket sama saudara, salah. Tapi kalau sudah bisa maksimal, baik. Lawang kaki aja harus ditutup kok, perlaki mana yang demen sama jempol kaki perempuan, betul? Apalagi hidung, mulut dan lain sebagainya, itu lebih afdal. Tapi tetap hukum asalnya tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Masalah pakaian bagaimana? Bab hijab, bab khumur. Dibuka di An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Sudah ada standarisasinya. Enggak dipaksakan. Oh, kalau nyunah itu harus hitam, hijau, biru, coklat. Buat apa Aisyah tawaf baju hitam bermotif kembang merah? Enggak ada permasalahan. Cuma asal fungsi pakaian menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Itu yang paling penting. Makanya putih haram buat perempuan. Karena memancing pandangan. Itu pun bicara keluar rumah. Di dalam rumah mau bercanda main pocong-pocongan aja kagak apa-apa gitu loh. Perempuan nggak boleh pakai minyak wangi, betul. Tapi bukan berarti bangga dengan bau badan, bukan. Ini kan bicara keluar rumah. Yang nggak boleh aktif minyak wangi yang disemprotkan atau dioleskan. Tapi kalau yang namanya deodoran atau mungkin pakaian yang memang menggunakan sabun wangi, ulama nggak menyalahkan. Ini cuma bicara keluar rumah. Kalau dalam rumah nggak usah disemprot, pakai gayung ngambilnya boleh tuh minyak wangi gitu loh. Jadi pahami agama dengan bahasa yang mudah, karena Islam ini indah. Saya kadang-kadang nggak mudeng loh ya, nggak mudengnya begini. Yang mengatakan baiti jannati itu siapa? Rasul. Di mana Rasul ngomongnya? Ya di rumahnya. Di mana? Di Madinah. Di mana rumah Rasul di Madinah? Yang sekarang kuburannya. Yang enggak lebih dari 4x6, kayak kontrakan sepetak. Betul, yang udah umrah tahu ya. Rumah Rasul kecil loh itu. Gubuk dulu itu rumah Rasul. Yang kalau sarapan cuma air zam-zam, korma kering atau roti kering, gandum. Yang enggak ada perabotan rumah tangga. Dari situ Nabi mengatakan baiti jannati. Kebayang nggak? Kita kalau nggak rumah gede, hordeng bergelombang,
karpet diinjak melesek gitu ya. Belum baiti jannati dah. Soalnya yang kami pahami baiti jannati itu home sweet home gitu loh. Lawang yang ngomong saja baiti jannati, rumahnya secuil. Ndak banyak perabotan, ndak banyak makanan. Di situ Nabi berkata baiti jannati. Kebayang gak tuh? Pernah tertarik gak tuh buat ngebahas masalah begituan? Subhanallah. Kan janji-janji indah yang Nabi tahu. Sampai Nabi tidur, dia berbalik, di badannya itu ada bekas tikar pelepah korma. Umar bin Khattab, lelaki yang kalau melangkah sebelum 100 langkah iblis sudah kabur, nangis. Melihat Nabi tidur di atas tikar pelepah korma. Ya Allah ya Karim, ini baiti jannati loh. Sampai air matanya Umar tuh jatuh ke badan Rasul. Melek Nabi. Ma bakaita ya Umar. Kenapa Umar? Kenapa kau menangis? Apa kata Umar? Wallahi ya Rasulullah, Allah ciptakan manusia yang terbaik adalah engkau. Nabi para penutup di akhir zaman. Seberapa susahnya kau meminta kepada Allah tempat tidur yang layak, tempat yang layak. Masih kau begini. Apa kata Rasul? Allah ya Umar, mali wa mali dunya, innama masali wa masali dunya qarra'in roha tahta zilalis sajarah. Umar, apa diriku dibanding dunia Umar? Kalaupun ku permisalkan diriku dengan dunia, seperti orang yang numpang istirahat, pengembala yang numpang adem di bawah pohon yang rindang karena terik matahari. Matahari sudah nak terik lagi, di bawah pohon ini ninggalin pohon. Begitu tuh dunia pohon untukku, seperti itu. Cuma numpang lewat. Tidak lebih dari itu, hai Umar. Innama dunya ma'aka la fa'afna wa la bisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadhahibun atarikuh linnas. Dunia yang kau makan cuma beda di lidah, di mulut. Pedas, asam, manis cuma di mulut. Wa la bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqa fa'amda, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masiwa dhalik, selain daripada itu, zahibun, hilang. Atarikuh linnas, atau kita mati jadi warisan dunia. Dalam tidurku tadi Umar, kata Rasul, aku dibukakan surga untukku. Aku melihat ada istana terbuat dari emas di surga itu. Dan aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di depannya. Aku bertanya kepada wanita tersebut, dan ternyata dia Rumaisah binti Milhan. Subhanallah. Orang yang masih hidup, wujudnya sudah di surga. Istana siapa ini wahai ibu, wahai wanita? Ini istana milik Umar ibn al-Khattab. Fabaka Umar summa qala wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, wallahi ya Umar, aku melihat istana untukmu. Dahsyat. Beliau tidur di atas pelepah korma, tikar yang buruk, mimpinya ngelihat surga. Dan kalau kita kan tidurnya di atas kasur yang empuk, mimpinya diudak-udak maling gitu loh. Beda lagi nanti. Subhanallah. Hikmahnya dahsyat sekali. Rumah yang kecil Nabi umpamakan bak surga, baiti jannati. Kenapa? Karena di surga dia merasakan kenyamanan. Nabi tidak punya anak sama Aisyah, betul? Ini kan di rumah Aisyah Nabi ngomong ini kan. Ketika kita merasa rumah ini hampa tanpa anak, padahal ya Allah, Rasul ngomong di rumah yang gak sebagus rumah kita dan gak memiliki anak. Di tengah perempuan yang pegang hukum, yang tentu dia tahu juga Aisyah dong tentang perempuan gak boleh pakai minyak wangi, betul? Tapi laki betah seakan-akan dekat sama bidadari.
Aisyah pun merasakan surga. Kenapa? Dekat sama malaikat suaminya. Betul-betul orang yang mulia. Kemuliaan tampak. Rumah tersebut menelurkan pilar-pilar kemuliaan Islam. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Ini kan surga. Kita tidak pernah melihat surga. Bohong kalau udah melihat surga. Kita kadang-kadang suka lucu. Minta surga belum pernah tahu. Takut sama neraka belum pernah ngelihat. Tuh kita tuh. Ya Allah, masukkanlah hamba ke surga ya Allah, ya Allah. Ingin hamba masuk ke surga ya Allah. Kita ngeliat kayak ini orang kayak pernah ngelihat surga gitu ya. Emang udah pernah ngelihat? Belum. Ya Allah, adzina minan nar ya Allah. Jauhkan hamba dari neraka ya Allah. Neraka yang begitu pedih dan panas ya Allah. Udah berat lihat katanya gitu. Jadi kadang-kadang kita minta sesuatu yang kita tidak tahu. Ya padahal kalau pengen tahu memang di Quran dijelaskan, di hadis dijelaskan. Boleh. Ini kan baca Quran belum paham, hadis juga belum ngeliat. Udah kayak yang paham. Kan sandiwara kalau udah begini ya. Bobotnya beda nanti. Wallahi, itu rumah menjanjikan kemuliaan. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Penghuninya wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Penghuninya ini bisa menerangi sesuatu yang gelap, yang enggak enak jadi enak. Betul-betul. Bergulirnya manusia sampai dikatakan rumah Rasul, jangankan manusia, siapapun bisa open house. Sampai hikayat tentang anak anjing yang bikin Jibril nggak datang, saking rumah Nabi itu kebuka, apa anak anjing masuk ke rumahnya. Masya Allah. Lain sama rumah kita dah tinggi-tinggian pagar dah sekarang mah ya. Ada baca nih, awas guguk galak gitu. Kalau Nabi itu tidak pernah nolak tamu. Ya, ahlan wa sahlan. Kenapa? Karena man la yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu. Kata beliau, tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak menghormati tamunya. Berarti ada pintu surga dalam ihtiramud duyuf. La yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Tidak masuk surga orang yang tidak menghormati tetangganya. Berarti ada pintu surga di ihtiramul jar, tetangga. Ini kan satu bukti bahwa zaman Rasul tuh sahabat begitu. Kiri kanan kenal, semua tahu, orang taunya asik. Masya Allah. Hayatan thayyibah, kehidupannya baik. Bukan hayatan khairah, hayatan thayyibah. Walaupun dia sudah meninggal, orang kalau nyebut nama dia yang baik. Si fulan, oh dia Masya Allah, subhanallah. Oh ya, orang ingetnya yang baik-baik. Kalaupun bertatap muka, kalau ketemu bertasbih, subhanallah, gimana? Jangan astagfirullah dia datang, jangan. Ya, itu sampel yang pertama. Wa yaghfir lakum wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah berikan cahaya kepada dirinya untuk menerangi. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan dia. Nah, kalau sudah bahasanya diampunkan, luas dah maknanya. Karena surga pun dimasuki sama orang yang enggak berdosa. Surga pun dimasuki sama orang yang tidak berdosa. Makanya kalau sudah diampunkan ya ujungnya surga. Tentu dampak dalam kehidupannya banyak. Dia orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus, macam-macam lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang janji-janji indah ketika manusia ini mencapai tingkatan dakwah akhlaknya baik. Liutammima makarimal akhlak. Ada sebuah doa yang Rasul baca, dan saya sering katakan bahwa doa ini kayaknya bertentangan dengan kenyataan. Sebenarnya Nabi tidak perlu baca ini doa, cuma ya memang beliau uswatun hasanah, harus baca dan orang bisa ngelihat nanti apa yang Nabi lakukan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa sahih
riwayat Imam Muslim. Dan Nabi baca ini doa. Kita kalau tidak baca salah. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jujur loh, ilmu Nabi apa yang gak bermanfaat? Tidak ada yang Nabi lakukan yang gak bermanfaat. Karena beliau orang yang mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Kata Nabi, bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika orang bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Tapi beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Masya Allah. Kenapa mesti ilmu yang dikedepankan, Ustaz? Ya jelaslah, muqaddimah semua amal ya ilmu. Lah kita kalau tidak berilmu, ibadah apa yang mau kita lakukan? Karena banyak nanti ibadahnya mirip, Tuhannya sama, waktunya sama, di tempat yang sama, hasilnya beda. Karena ilmunya berbeda. Ya lihat aja kalau di masjid dah. Ya di tempat-tempat yang masih banyak orang berbuat bid'ah, insya Allah kalau yang namanya zuhur, selama dia Islam dan ada di Indonesia 4 lah. Ada yang lebih. Azannya mirip, imamnya juga sama, kiblatnya sama, insya Allah bacaannya sama, la sholata illa bi fatihatil kitab sama, tahrimu takbir wa tahlilus salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jujur loh. Tapi lihat, hasilnya beda. Yang harusnya sholat itu tanha anil faksa wal munkar, ya kita lihat, sholat tetap nggak membuat dia menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Sholat. Oh, kalau sholat kita kalah khusyuk dah. Sholat kita kalah khusyuk dah. Bodoh itu orang, Masya Allah. Kalau sampai Allahu Akbar, sama orang tua berantem, coba lihat. Allahu Akbar, sama mertua nggak akur, coba lihat. Allahu Akbar, sama tetangga nggak tegor-tegoran. Allahu Akbar, menjauhkan diri dari pergaulan. Lihat. Yang lebih fatal kan sampai Allahu Akbar, menghalalkan darah orang Islam. Solat loh, bukan tidak solat. Jujur, mana bekas solatnya? Mana bekas solatnya? Tidak ada bekas solat sama sekali. Padahal solatnya sama, caranya sama, di waktu yang sama, menghadap kiblat yang sama, untuk rob yang sama. Kenapa tuh? Ilmu. Wajar kalau Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Karena resikonya ini kalau ilmu tidak bermanfaat, kasa jadi bilas samarin, kayak pohon yang tak berbuah, tidak ada gunanya. Yang kedua, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya hati yang tak pernah khusyuk. Sementara kita harus tahu bahwa dalam Quran kehusyuan itu datang bersama ujian. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kita suruh lihat orang beriman. Orang beriman diuji sama Allah. Orang beriman diuji sama Allah. Tapi ujian mendatangkan kehusyuan. Karena dia tahu sekali qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah menciptakan ukuran mikdar ujian berbeda. Oh, tiap orang beda ujiannya. Kita tidak bisa ukur baju kita ke orang lain atau sebaliknya, tidak bisa. Ujian Allah yang tahu. Jangan suka ngiri, bersuuzon sama Allah. Ya Allah, Ustaz, saya heran kadang-kadang dia lagi yang dapat. Saya mah nggak pernah. Jangan begitu tuh. Allah sudah tahu tuh.
Yang terbaik sudah begitu tahu sudah. Sekarang bingung Ustaz, ya Allah, Masya Allah. Subhanallah, saya nganggur Ustaz. Alhamdulillah baca Quran ada lowongan, saya ikut lamaran. Alhamdulillah saya diterima. Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh Ustaz, saya kaget Ustaz, ternyata bos saya itu teman sekelas saya Ustaz. Waktu SMP Ustaz. Waduh, kalau saya jujur Ustaz, malu dah Ustaz. Kenapa? Dia dulu sering nyontek sama saya Ustaz. Apa berarti Ustaz tahu dong? Ya, pinteran siapa? Gitu ya. Sekarang saya heran ngapa dia yang jadi bos, saya jadi anak buah Ustaz. Saya memang heran sama Allah Ustaz. Suka begitu tuh. Allah sudah tahu orang kalau jadi orang hebat, orang kaya bukan masalah pintar apa bodoh, bukan. Layak nggak dititipi dunia sama Allah, itu yang paling penting. Makanya bukan title-nya, bukan. Ya pinter harus. Title ya bukan ukuran pinter, ntar dulu ya. Ini layak nggak dititipin, karena Allah kan tahu menitipkan untuk kemaslahatan. Nahnu narzukukum wa iyyahum, gitu loh. Kami kasih rezeki ke kamu untuk mereka. Lah kalau sampai nitipin ke kamu nggak sampai ke mereka, rusak ini dunia, gitu loh. Lah wong antum kalau udah megang duit nggak keluar lagi, gitu loh. Gimana Allah mau titipin? Ya susah. Kalau mau dititipin sama Allah, ya harus jadi orang yang demen berbagi. Ya, karena memang Allah janji, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Orang nggak pernah takut miskin karena sedekah. Mana qasat sadaqatu min malin, tidak akan kurang hartamu karena sedekah. Bahkan janji Allah tegas, anfik unfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Lah kalau paham ini indah. Makanya orang yang beriman, dia tahu Allah tidak mungkin zolim. Ada janji indah yang Allah janjikan. Apa janji indahnya? Yakni buat orang yang diuji, ujian mendatangkan kehusyuan. Kita Pak, Bu, ya, kita ini kalau nggak diuji sama anak, jujur loh, cara kita berdoa itu datar. Intonasinya nggak melambangkan orang yang butuh dengan doa. Sementara kata Rasul, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim dikatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Salah satu yang Allah suka dari orang yang berdoa, mulihin, diulang-ulang. Kenapa? Karena serius. Nah kalau kita belum diuji sama anak, doa kita mesti standar cuma Rabbi habli minas solihin. Nggak ada bobot. Lihat anak juga Rabbi habli minas solihin. Ya anak belum ngegoda, belum. Ntar kalau udah mulai anak bikin pegel mata, pegel hati, Masya Allah, udah nggak ada senyum lagi dalam doa dah. Agak serius dikit, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Minas solihin ya Allah. Aduh. Tuh orang kalau udah mulai pegel doanya agak beda ya. Pertama Rabbi habli minas solihin, sekarang Rabbi habli minas solihin ya Allah. Hujan turun, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Pesawat take off, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Pesawat landing, Rabbi habli minas solihin. Khusyuk. Anak ke orang tua juga sama. Dulu orang tua kita 10-20 tahun yang lalu, ya masih subhanallah lah. Ayah kekar, mama cantik lah. Bukan main. Belum ada ujian. Sekarang mereka sudah bukan mereka yang dulu. Umurnya sudah berkurang 20 tahun. Sudah makin renta mereka. Kalau dulu kita doakan mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada khusyuk dalam doa. Sekarang mereka sudah mulai kayak anak kecil. Banyak yang dimau, banyak yang dikritik, nimbrung dalam rumah tangga, nggak akur sama cucu, berantem sama mantu, mulai itu. Mulai pegal. Doa mulai berubah. Rabbighfirli wali walidayya ya Allah ya. Wali walidayya ya Allah. Wali walidayya ya Allah. Apa begitu tuh ya?
Sampai gelantungan di Ka'bah, Rabbighfirli wal hidayah ya Allah. Itu kita kalau ndak diuji ndak husu kita. Orang diuji dulu baru husu. Kita kalau nggak ada kasus ini negeri diuji sama teroris-teroris bodoh ini, kita kayaknya persiapan buat berangkat kantor nggak sehebat sekarang lah. Yang orang rubah ngingetin, Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan lupa tawakaltu ala Allah. Ya, yang tadinya sudah melupakan buku selain Quran, zikir pagi petang gitu ya. Zikir pagi petang ya, buku zikir pagi petang itu yang coklat yang dibaca, yang udah 4 tahun dibaca nggak hafal-hafal gitu ya. Suka ngasih bocoran. Dibaca lagi ya, karena kan kita kan harus asbahna wa asbahal muluk Masya Allah ya, subhanallah. Iya, kadang ujian ini mendatangkan kehusyuan. Nah kalau Nabi mengatakan wa min qalbin la yakhsha, dia minta diuji. Kayak kita baca Sabul Masani 17 ayat yang diulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini emang apaan? Minta diuji. Ihdina ya hadi siratal mustaqim, sirat man? Ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang soleh, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Berarti kita minta ditunjukin cara hidupnya mereka. Hidupnya mereka semua ujian. Ada orang bilang, ya Allah Ustaz, dulu zaman saya belum sholat, hidup kayaknya enteng, Ustaz. Ini pas udah sholat, Masya Allah, ujian. Apa anda nggak sholat lagi? Jangan. Karena hidup ini ujian. Antum jangan begitu, jangan ya. Emang hidup ini ujian. Allah pengen tahu kelas manusia. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 tuh. Pernah dengar Al-Ankabut? Jangan nanti bingung surat apa itu, Allahu alam lah jawabannya begitu ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Begitu dalilnya. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Allah telah uji orang sebelum mereka. Jadi saya suka sampaikan di beberapa kajian dengan bahasa yang mudah. Ini kalau bicara ujian, kita ini kalau cerita ujian masing-masing kita nggak ada yang selesai. Urusannya tiap orang merasa ujiannya paling besar. Betul. Enakan ngobrol sama ulama selesai. Kalau ngomong sama yang bukan ulama mah gede-gedean urusannya deh. Kita ngomongin anak biar dikasih masukan tentang anak kita nih, ya Allah. Subhanallah. Kayaknya di dunia cuma saya doang yang anaknya begini, Ustaz. Masya Allah. Limited edition dong berarti ya. Cuma dia doang, nggak ada lagi, mahal ini ya. Aduh anak saya tadi, ya Allah. Itu dia gini. Ya kalau orang yang soleh bilang ya sabarlah. Allah tahu ukuran kamu buat dia cocok. Cuma kamu yang bisa punya 1000 maklum buat dia. Kalau orang lain udah nggak ada yang nyanggup, betul. Ini anak kamu ini 10 dosa dia lakukan, kamu orang tuanya menyiapkan 11 maaf buat dia. Orang lain nggak ada yang sanggup. Dia berbuat 100 maksiat, kamu siapkan 101 ampunan buat dia. Subhanallah. Orang nggak ada yang nyanggup. Jangan suka merasa kecil hati. Allah uji kita, dulu orang pernah diuji. Anda merasa Anda diuji sama anak yang pada berantem nggak akur. Nabi Adam diuji sama anak yang pada berantem, betul? Nggak jadi hina. Saya malu sama tetangga, Ustaz. Adam nggak ngomong begitu. Saya malu sebagai nabi pertama anak pada berantem mulu. Enggak. Kita kadang-kadang suka merasa pesimis dalam hidup gitu ya. Temennya nyaut, kalau anak sih alhamdulillah, Tat. Kalau anak sih berantem mah enggak, Tat. Berantem mah enggak. Cuma kalau dipanggil pada lari, Tat. Kayaknya cuma anak doang yang begini, Tat. Lagi-lagi limited edition. Nabi Nuh
anaknya dipanggil malah lari ke gunung. Anak kita paling kalau dipanggil mau disuruh lari ke kamar, gak mau diketok, udah ya. Si Kan'an lari ke gunung, sa'awi ila jabalin, saya pengen ke atas gunung. Masya Allah, nggak tahu makan apa itu anak sampai begitu sama orang tua. Makan tawon kali ya. Orang minum madu di tawon dan dimakannya. Sama orang tua. Tetap lihat, tapi Nabi Nuh juga nggak merasa, ya Allah, apa kata dunia ya anak kayak begini? Enggak. Karena Allah tahu Nabi Nuh kuat. Ujian nggak melemahkan dakwahnya, dia tahu. Dia tahu Allah nggak mungkin berbuat zalim, dia tahu. Dia mengerti. Ada yang mengeluh tentang pasangan. Kalau anak si anak tat, ya Allah pada gede tat nggak ngaruh tat. Ujian bini tat, bini, masya Allah. Aduh. Istri anak tat sama tat kayak ukti tat, masya Allah ya. Pakaian udah panjang, ngaji entar cuma sama suami, ya Allah tat, galaknya orang tat, ampun dah. Sama mertua nggak akur, ya Allah. Susah, kadang-kadang susah. Dia ngaji, cuma dia nggak paham suaminya butuh apa, bingung saya tat, ya Allah. Ujian saya di istri, kayak di dunia cuma saya doang. Lagi-lagi limited edition. Saya malu sama teman saya tat. Nabi Lut juga diuji sama bininya. Nabi Ayub ditinggal sama istrinya, betul? Cuma mereka ndak ada yang pernah malu dengan ujian dia, ndak ada. Perempuan nggak mau kalah, kita juga sama tat. Kita diuji sama suami yang dia bukan dia yang dulu Ustaz. Dulu mah dia, ya Allah Ustaz, gerakannya lincah tat, cepet banget tat. Iya dulu masih kurus, masih gampang lari. Sekarang bangunnya pelan-pelan, bismillah begitu mulu. Jangan tuntut dia kayak yang dulu, pasti beda. Tat, galaknya orang tat, apalagi pas sudah ngaji tat, masya Allah. Sama temen mas seru kalau ngobrol, ahlan gimana? Kalau di rumah kopi begitu, galak. Ya si ibu, jujur loh bu ya, yang kayak begini ujiannya si Asia tuh bininya Fir'aun. Dapat suami Fir'aun loh. Ibu jujur aja, suami ibu sama Fir'aun galakan mana, jujur. Kalau belum selevel Fir'aun mah masih bersabar dah. Ya, yang diuji sama Fir'aun aja tenang-tenang aja gitu loh. Ya sabar selama memang ujian ini mendatangkan kebaikan. Karena gini. Ini banyak orang suka mengeluh dengan ujian. Ya Allah Ustaz, saya nggak sanggup tat. Saya nikah sama dia 10 tahun tat. Ya Allah Ustaz, 10 tahun saya diuji tat. Tiap malam saya tahajud, saya nangis tat. Sama Allah saya ngadu gara-gara dia. Bagus. Kalau nggak sama dia belum tentu begini, betul? Jangan minta cerai, jangan. Ini masya Allah ini ya. Ini kursus yang hebat ini ya. Ada yang komplain sama suaminya, saya tuh pegal sama suami saya, susah dibilangin Ustaz, udah dibilangin jangan beli di kompleks ini, beli di kompleks sini. Tetangga sini Ustaz, ya Allah. Saya tuh kalau ngeliat tetangga sini selalu istighfar Ustaz. Bagus bu, masya Allah. Jangan dijual di rumah. Ibu tinggal di komplek lain belum tentu istighfar kayak di sini. Tiap hari saya ngeliat tetangga, astagfirullah, bagus, masya Allah. Jadi kita jangan bahas ujiannya, bahas efek ujiannya gitu loh. Nah, karena Allah uji manusia biar matang dengan keadaan. Kita jangan menghayal punya pohon durian yang kita taruh di ruang ber-AC, yang buahnya entar-entar, nggak bisa. Ini pohon buah, kalau mau berbuah harus ditanam di tanah yang subur, panas yang cukup, sehingga grow up, buahnya bagus, angin kencang pun tak merontokkan pentil, matangnya pun maksimal gitu loh. Jangan pengen punya anak jadi ulama gede diketek orang tua, nggak ada rumusnya. Lihat Imam Syafi'i, lihat 7 tahun dipersiapkan hafal Quran, diletakkan di Imam Malik bin Anas. Lihat Anas bin Malik ketika ibunya Rumaisah binti Milhan menikah lagi dengan Abu Talha. Lihat dia letakkan anaknya menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Harapan memiliki seorang yang mulia dengan cara yang mulia. Lihat, kita nggak bisa berkeluh kesah dengan ujian.
Ana diuji sama orang tua, ya Allah Ustaz, orang tua ana Ustaz, aduh sama agama nggak demen banget Ustaz. Aduh ampun dah, ya Allah. Saya pakai jenggot diledekin, celana cingkrang dicurigain, orang tua Tat, sampai saya benar-benar sama orang tua saya Tat. Jadi saya udah ngaji ini udah 2 tahun Tat. 2 tahun saya nggak tegur-teguran Tat. Oh Masya Allah. Antum berhasil apa tidak kalau begini ya? Sampai anak akhirnya emosi Tat kalau ngomong sama orang tua. Anak bilang udah deh Pak, lakum dinukum waliyadin tadi. Jangan, itu lakum dinukum buat orang kafir. Ini orang tua kita nggak kafir, cuma memang belum sampai dakwah. Mungkin antumnya yang nggak pinter ngomong sama orang tua. Antum kalau ngomong sama orang pinter, orang nurut sama orang tua nggak pinter. Kalau ngomong sama teman sambil diajak jalan, makan enak, teman sambil ngunyah dengerin kalau Allah ya, oh udah gitu. Sama orang tua boro-boro ngasih sesuatu. Pengennya orang tua tuh gratisan saja gitu loh. Kalau orang berani bayar mahal, giliran saudara dagang pengennya gratis. Tuh kita tuh harusnya sama saudara bayar mahal buat tambahan modal. Ini orang berani mahal sama orang tua. Ini mau punya kakak saya, ambil aja ambil gitu ya. Kakaknya gurung tikar gara-gara adenya kalau begini. Ini kebodohan kita kadang-kadang suka seperti itu tuh ya. Salah. Ya. Kita minta wa min qalbin la yakhsha. Nabi bilang dari hati yang tak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba. Dari jiwa yang tak pernah puas. Maksudnya apa? Ya umatku ini kalau dikasih satu lembah berisi emas, minta lembah yang kedua. Tidak ada puasnya manusia. Makanya orientasikan hidup untuk akhirat. Maksudnya kita minta dimudahkan untuk berpikir untuk akhirat. Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a samlahu wa atatu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang orientasinya akhirat, Allah akan letakkan di hatinya itu kekayaan. Allah kumpulkan semua permasalahannya. Tidak banyak masalah lagi buat dia karena hatinya lega. Dan dunia akan datang kepada dia dengan menunduk. Orang yang akhirat. Lain sama orang yang dunia. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu baina ainihi fakrun wa la yajma' samlahu wa la ya'tihi minad dunya ila ma qudira lahu. Kalau sudah orientasinya dunia, Allah akan jadikan di antara kedua matanya ini kemiskinan. Allah tidak kumpulkan masalahnya. Dunia datang kepada dia tidak menunduk. Lihat pecinta dunia. Nggak ada puasnya dengan dunia. Padahal dia sudah punya dunia. Lain sama orang yang qanaah dengan dunia. Dia qanaah, dia sudah alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya ya segala puji milik Allah dalam semua hal lah. Ini Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustazah yang bagus ilmunya identik dengan kemiskinan dalam hidupnya. Muridnya datang ingin mengumrohkan dia. Dia pun bahagia, mulailah dia bikin paspor, berangkatlah dia menuju Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah. Tentu selain dia beribadah, dia diajak tinggal di sebuah hotel yang mewah karena muridnya merasa makasih dengan ilmu yang pernah diberikan. Itu hotel yang mewah itu tetap tidak membuat dia bahagia melebihi kebahagiaan ketika pulang masuk ke rumah sendiri. Hotelnya bagus bener. Itu tempat tidurnya sampai eman aku makainya kata itu. Diupin tidurnya dari sini. WC-nya itu walhasil sudah lah ya, saking mewahnya. Tapi pas balik ke rumah, ya Allah, girangnya balik ke rumah sendiri yang gak sebagus hotel dia tinggal. Emang orang yang qanaah. Dikasih makanan enak ya, kalau sering malah bingung, malah makanan rumah dia kangen. Betul loh. Coba dah orang yang pernah tinggal di daerah, tinggal di luar negeri yang makanannya enak, tetap kangen sama makanan daerahnya. Sebenarnya jiwa qanaah sudah dia miliki. Tapi kebalikannya, kalau orang orientasinya dunia, Allahu Akbar, ndak ada puasnya. Rumahnya gede, mobilnya mewah,
Lawang kita saja yang nggak punya tuh rumah, nggak punya tuh mobil, tiap lewat depan rumah dia, subhanallah, gede amat ini rumah. Waduh, mewah. Udah di hotel mewah, hook lagi. Oh, Masya Allah ya. 3 dimensi deh tuh rumah. Udah nggak main cat, gunung dibelah, granit. Oh. Itu pintu masuknya kalah pintu Nabawi, gede amat nih pintu, masya Allah, orangnya segimana? Pas dibuka segini orang, gedean pintu begitu ya, masya Allah, subhanallah. Ini orang ngelihat salut lah ya, itu masya Allah. Tapi yang punya rumah tiap pagi nyebrang rumah dia telok pinggang liatin, salah kok di seplangnya warna itu ya. Chatnya juga saya nggak suka nih. Telepon istrinya, mah bisa nyebrang sebentar mah? Ada apa sih pak? Coba. Lihat rumah kita tuh. Oh ya Allah, iya ya. Kok ini kurang, nggak ada cukupnya. Itu lihat pagar besi tempatnya lihat. Ya Allah pak, aku kan mesennya kan bunga bakung, itu bunga cubung. Maksud gitu ya. Komplain aja nggak ada selesainya. Ini mobil masya Allah. Kita bilang pak, ini mobil bapak pak. Ya gitu deh. Bagus amat pak, masya Allah, subhanallah, peleknya ini, tapi dia sambil mengeritkan alis mengatakan, cuma warnanya saya nggak suka, gitu. Saya pesan nggak begini sebenarnya. Ya si bapak, saya dikasih nggak usah pakai cat, mau pak saya pak. Kurang apa nih mobil, masih dikomplain aja gitu loh. Iya karena orientasinya dunia, pengen dilihat orang, nggak ada selesainya. Tapi kalau dia beli memang itu yang dia butuhkan, qanaah. Wa min nafsin la tasba, Nabi berlindung dari ini. Minta diberikan jiwa yang cukup, jangan jiwa yang nggak cukup. Pengen qanaah dalam hidup supaya apa? Nggak keluar dari jalur fitrah dirinya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak pengen yang lain, tidak pengen dia. Hidup pikuk dunia nggak membuat dia lupa. Pengen jiwa ini qanaah. Ya memang harus menaklukkan dunia, cuma ada saatnya dunia kita tinggalkan untuk Allah. Maka dia nggak mau difitnah sama dunia, tidak mau. Ya apa sih yang dia mau banggakan dari dunia? Kan sudah dibilang tadi, ambil pelajaran dari orang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Bahwa yang kau rasa sekarang orang dulu pernah merasakan. Lihat cara mereka menyikapi ujian, lihat cara Adam tadi menyikapi ujian anak-anaknya, lihat cara Nabi Nuh, lihat cara Nabi Lut, Nabi Ayub, lihat cara nabi-nabi yang lain, lihat. Apalagi kalau anda bicara harta, ya lihat nabi yang diuji dengan harta, lihat. Nggak menjadi sombong. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Perkataan siapa tuh? Sulaiman alaihissalam. Makanya banyak orang suka hadza min fadli rabbi. Suka berkhilaf tuh Ustaz mengenai kaligrafi, hukumnya apa Ustaz? Gitu kan di rumah. Ya kalau kaligrafi tersebut memang bukan cuma sekedar pajangan, tapi mengingatkan kita akan ayat yang baik, ya boleh, ulama nggak menyalahkan. Itu anggap aja coretan dinding yang positif. Tapi kalau kaligrafi pada akhirnya menyesatkan yang baca, itu haram. Masjid banyak tuh begitu tuh. Kita kadang-kadang kalau diundang ke masjid, mewahnya itu masjid, masya Allah. Berapa nilainya ini? Kaligrafinya itu, si DKM dengan bangga mengatakan ya ini semua karunia Allah Ustaz, masya Allah. Ini tulisan-tulisan ini bukan murah Ustaz. Iyalah, Allah, masya Allah. Ini kita bikin ini per meter nih 1,5 juta nih Ustaz. Oh masya Allah. Berapa puluh meter dong makanya. Yang ini juga masya Allah. Cakep. Masya Allah. Ini bacaan apa Pak? Ini wallahu alam. Wallahu alam. Semuanya wallahu alam gitu loh. Lah buat apa ngeluarin duit buat wallahu alam gitu loh. Jadi makruh kan. Masuk ke masjid bacanya wallahu alam semua gitu. Ya salah lagi. Ini yang ngelukis juga harus bertobat. Ente bikin gambar nggak ada yang bisa baca, mempersulit orang baca Quran, betul? Padahal kalau memang itu tulisan bisa kebaca, tiap baca orang menangis, bagus. Tadi kayak perkataan Sulaiman kan, Allah juga mengabadikan dalam Quran perkataan Sulaiman kan, hadza min fadli rabbi.
Liyabluwani a'asu am akfur. Ini kan buat orang yang sombong. Katakan, kamu sama Sulaiman kayaan mana sih? Sulaiman tidak kenal kredit. Sulaiman sudah tidak kenal lagi yang namanya angsuran, apalagi KPR-BTN, apalagi Sidira, betul ya, dan lain-lain gitu ya. Oh, Sulaiman sudah tidak kenal itu. Sulaiman kaya, dia bisa membuat istana lebih cepat dari kedipan mata. Kaya Sulaiman, orang kaya, bangunannya cepat, betul. Mandornya Ifrit, masya Allah. Kebayang gak kalau jin tuh daftar buat jadi mandor, kan udah kaya betul dah ya. Soalnya mau nggak mau ikut aturan Sulaiman, bukan Sulaiman ikut aturan Ifrit. Mau gak? Kalau mau ayo dah. Cepat, lebih cepat dari kedipan mata itu dia bangun istana. Masya Allah. Udah jangan dibahas kayanya istana beliau dah. Ratu Balqis saja sampai ngangkat kain dibikin air bergelombang di bawahnya. Subhanallah. Itu kaya itu Sulaiman, wallah kaya. Buat kita yang merasa kaya, baca nih sejarah Sulaiman. Wa kullam naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbita bihi fuadak. Itu di Quran hikayat para nabi dan rasul. Ma nusabbita bihi fuadak, yang kalau kau baca menenteramkan hatimu, tidak jadi sombong kita. Sulaiman kaya. Subhanallah. Itu pintu istananya Sulaiman kalau dibuka, na'udzubillah, subhanallah. Batu kerikil yang diinjak, yang dipajang, yang ada di landscape-nya itu, masya Allah. Berlian, permata, yakut, mirah delima, bacan, black opal, apa lagi? Akik apa lagi? Red Borneo, apa lagi? Yang kita pakai satu, sombongnya satu komplek gitu ya. Sama Sulaiman diinjek-injek. Tuh Sulaiman kaya betul ya, yang kita pakai tinggal nunjuk mulu gitu ya. Sama Sulaiman diinjek-injek gitu ya. Sulaiman kaya. Kalau bukan karena itu ada rayap yang makan tongkat dia, orang tidak tahu kalau Sulaiman mati itu. Ya, anak-anak muda yang merasa tampan, yang merasa cantik, yang repot dengan penampilan, ya Allah, pelajari hikayat Yusuf alaihissalam, coba, supaya punya rasa qanaah loh. Itu Yusuf mah udah nggak kayak kita dah Pak. Yusuf mah nggak usah repot kayak kita, tinggal nyisir mulu, nyisir. Belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot depan begitu. Masih nggak ada yang nengok gitu ya. Yusuf mah nggak usah nyisir. Yusuf lewat kebeler tangan orang semua. Gantengnya Yusuf, masya Allah. Udah Yusuf mah nggak layak ngegoda, emang pantesan digoda Yusuf mah. Tapi lihat ujian Yusuf tuh. Ya, itu kalau kasusnya Januari 2016 orang pada ngeledekin Yusuf itu. Masa digoda sama bini orang? Ya kalau zaman sekarang mah kita bisa bilang, ya si Yusuf gitu lah. Apaan banyak gadis, bini orang gitu ya. Kan tampan Yusuf. Apa kata Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la amaratun bisu. Karena saya manusia, saya punya hawa nafsu. Cuma Allah tolong dia, alasannya innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia hamba Allah yang ikhlas, ujian dia ada ukurannya. Kalau ukuran kita mah bablas, Yusuf mah enggak. Ternyata ibadah yang kita lakukan ini protektor diri. Ini yang Nabi katakan, wa min nafsin la tasba. Jadi jiwa ini bisa qanaah kalau ibadah kita bagus gitu loh. Karena kalau ibadah kita tidak bagus, ya kita tergolong umat yang Nabi katakan kalau diberi satu lembah, minta lembah yang lain. Standarnya begitu. Kita orang yang nggak pernah puas dengan ujian. Lihat orang yang paham rububiyah tapi tidak paham uluhiyah. Lihat Abu Lahab, lihat. Abu Lahab paham rububiyah, tidak paham uluhiyah dia. Lihat. Namanya bukan Abu Lahab, namanya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dipanggil Abu Lahab kenapa? Anaknya Lahab? Bukan.
Kan Abu si fulan biasanya, memangnya orang Arab suka mengidentikan dengan sesuatu yang dia miliki. Ya Abu Muhammad ya karena memang dia pemilik Muhammad. Abu Ali ya pemilik Ali. Abu Abdurrahman ya pemilik Abdurrahman. Nah, di Abu Lahab lebih dari itu. Anaknya banyak. Tapi dia punya ketampanan yang nggak dimiliki oleh orang di Mekah. Abu Lahab emang tampan, Dzul Lahab, mukanya itu bercahaya. Kalau marah agak merah-merah gitu ya. Dia berkeringat, pokoknya bercahaya, bikin orang menarik lah Abu Lahab itu. Nggak kayak kita, nggak ngaruh ya, panas dingin gitu. Abu Lahab itu Masya Allah ya, emang tampan. Punya istri namanya siapa? Urwah binti Umayyah, dipanggilnya Ummu Jamilah. Anaknya Jamilah, bukan emang cakep. Suami ganteng, kaya, istri cantik, Masya Allah. Tapi kata Allah apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Karena Allah tidak melihat performance-nya, Allah nggak melihat. Allah cuma pengen lihat siapa yang bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Karena orang yang bertakwa qanaah jiwanya, merasa cukup. Di antara sahabat yang paling qanaah, yang Nabi mengatakan, "Law kuntum muttahidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Yang paling bertakwa ya Abu Bakar, yang teruji cintanya ke Rasul. Kalau aku boleh memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Teruji Abu Bakar. Lihat sejarahnya. Apa sih yang membuat Nabi jatuh cinta sama Abu Bakar? Kan perlu belajar kita. Lah kita pengen dicintai Rasul, cuma modal sholawat yang kita nggak paham ya susah. Karena sih terserah datat dicintai apa enggak, yang penting sholawat terus. Nggak bisa begitu. Nanti antum ngarang-ngarang sholawat, akhirnya nanti ya sholawat jangan dikarang-karang sudah. Tapi ngerti apa sih yang membuat Nabi suka, ngerti bagaimana sih cara mendatangkan kesukaan Rasul, seperti paham bagaimana cara mendatangkan cintanya Allah dengan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Dia orang yang paham. Wa min da'watin la yustajabu laha. Yang keempat Nabi mengatakan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tak memiliki jawaban. Wa min da'watin la yustajabu laha. Doa yang tak memiliki jawaban. Nabi berlindung kepada Allah dari doa yang tak memiliki jawaban. Iya, karena buat apa berdoa kalau tak memiliki jawaban? Sementara Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Harusnya ini hukum asalnya doa. Karena ada hadis lain dalam kitab Mustadrak dikatakan bahwa penguat ayat tersebut, ud'uni astajib lakum, yakni Nabi mengatakan bahwa yustajabu lil abdi. Yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin akatiran aw istijal. Ketika ayat dikatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Allah janji, wa'dallah haq, janji Allah pasti tidak mungkin bohong Allah. Nabi mengatakan yustajabu lil abdi, setiap doa hamba yustajab, pasti dijawab. Harusnya dijawab, tapi saya kok berdoa nggak dijawab, Ustaz? Nggak mungkin Allah bohong. Anda yang harus beristighfar. Jangan-jangan Anda memiliki penghalang-penghalang doa. Karena doanya sama, Tuhannya sama, minta di waktu yang sama dengan cara yang sama. Harusnya hasilnya sama. Ini beda loh. Bukan doanya yang salah. Jangan minta doa yang lebih manjur. Ini banyak orang begini. Ustaz, tolong dong doa yang manjuran dikit, Ustaz. Doa yang manjuran emang obat. Ana udah berdoa Tat, ya Allah Tat, sering Tat berdoa Tat, cuma kayaknya kurang mantep Tat. Ada yang minta begitu. Doa yang mantep, yang manjur. Emang antum mau didoain apa sih? Ya susah Tat, ngungkapinnya banyak banget Tat, gitu ya. Pokoknya secara umum saya pengen kebaikan dunia dan akhirat. Itu mah doa sapu jagat. Baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah Tat, itu mah sering gitu dia bilang. Cuma saya nggak merasakan ijabah doa tersebut. Tuh,
Ini dari zaman Nabi, ini ayat sudah Rabbana atina, semua merasakan nikmat ini doa. Anda doang yang nggak merasakan. Berarti bukan doanya yang direvisi, batin Anda yang direvisi gitu loh. Ini jangan-jangan Anda berdoa sama Allah mendua hati, terjebak dalam syirik khafi atau syirik asgor. Kalau syirik akbar mah enggak lah insyaallah. Asgor atau khafi, syirik yang besar. Enggak, syirik yang kecil terjebak dalam syirik yang kecil. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Hati-hati ya, kadang-kadang kita nggak berasa nih. Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum, nggak mungkin bohong. Tinggal yang perlu dirapikan kehambaan kita kepada Allah seperti apa. Jamaah yang Allah muliakan, itu beberapa hal yang Nabi minta ke Allah langsung, dan kita boleh meminta. Nah, kemudian janji indah Allah ketika kita paham apa yang kita minta, di mana posisi kita sebagai seorang hamba, dikatakan bahwa kemuliaan akhlak ini akan memiliki mendapatkan janji indah berbentuk timbangan yang paling berat di hadapan Allah nanti. Ada janji indah Allah pada orang yang memiliki akhlak yang baik. Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahisal badhi. Ini ada hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih. Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulqin hasanin. Tidak ada sesuatu apapun yang paling berat dalam timbangan orang beriman nanti pada hari kiamat min khulqin hasanin, melebihi akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahisal badhi, karena Allah membenci orang yang berkata kotor lagi jahat. Kebetulan dicontohkan kebalikan akhlak itu di sini, yakni perkataan yang jorok dan jahat. Jorok itu tidak harus ngomong-ngomong mesum. Jorok itu kalimat yang nggak layak dikonsumsi. Mencaci, memaki, menghujat pun perkataan yang jorok. Karena orang Islam tidak banyak bicara, nggak banyak berkoar. Orang Islam nggak menggiring massa untuk mendemo, mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan. Tidak ada. Tidak ada hujatan, tidak ada. Tidak ada, karena Rasul sendiri yang menegaskan dalam hal ini. Ya, bahwa mencaci maki, menghujat dari pinggir jalan adalah fasik, membunuhnya kafir. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Mengacungkan senjata saja ke hadapan saudaramu, mengacungkan saja, ini akan menjadi penyebab kau masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Apalagi membunuh, apalagi meledakkan bom. Tidak ada Islam yang seperti itu. Sudah. Antum telah terjebak dalam sebuah sistem organisasi yang ditransfer oleh negara lain ke Indonesia. Ya, khalifah yang dibanggakan versi kelompok mereka, bukan versi umat di atas dunia ini. Silakan, setiap organisasi punya khalifah, silakan. Tapi maaf, Islam tidak mengakui. Itu kan versi kalian. Siapa yang paling layak sesuai dengan ADART kelompok, itu yang paling baik. Oh, itu urusan kalian. Tapi kalau di Islam tidak ada. Jangan dibuat-buat, sudah tidak ada. Syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu fasik, membunuhnya kafir. Karena akhlak orang Islam tidak seperti itu. Nabi yang mengatakan bahwa masyan asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahisal badhi, karena Allah paling enggak suka sama orang yang suka mengumpat, memaki, mencaci, perkataan yang jorok dan jahat. Tidak ada. Tidak ada, sudah. Sampai Allah abadikan dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khulqin azim. Hai Muhammad, wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau punya akhlak yang azim, akhlak yang agung.
Kalau sampai Allah muliakan beliau dengan kalimat akhlak yang baik, apa sih akhlak beliau? Ya tadi, ditempatkan di rumah yang sederhana, malah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Seperti Nabi Allah Yusuf tadi, layak popularitasnya, layak untuk diekspos lah kalau Yusuf lah. Kita punya anak cakapan nih kita aja gonta-ganti DP mulu, betul? Ini penyakit kita nih, ada tuh anak kena ain ujung-ujungnya ya. Lihat Yusuf layak diekspos, cuma beliau mengatakan asijnu ahabbu ilayya. Betul. Kata Yusuf, penjara lebih baik untukku. Kenapa? Karena di penjara fitnah ini nggak sedahsyat di luar sana. Jadi dia lebih berpikir bagaimana hidup ini nggak menimbulkan fitnah. Juhud orang kaya yang merendah. Tawadhu' takun kanajmi laha linazirin. Jadi kayak orang-orang yang merendah, seperti bintang yang tinggi di atas air itu seakan-akan dekat padahal jauh. Juhud. Dia mampu tiap sholat beli sarung pakai buang dia sanggup. Lawang dia punya pabrik gitu. Cuma ndak dia lakukan karena memang bukan itu yang dibilang sederhana. Ya dia ndak mau begitu. Apa sih yang dia nggak sanggup? Makan di restoran mana yang dia nggak sanggup? Tiap makan di restoran nggak usah masak. Cuma kan bukan itu Islam. Sama seperti kalau Nabi mau berdoa yang terbaik, ya Nabi itu mustajab doa, salah satu mukjizatnya diijabah doa Rasul itu. Cuma kan beliau nggak minta sesuatu yang nggak mau bikin pusing. Beliau bisa bilang, ya Allah jadikan semua umatku ini hafal Quran. Bisa gak? Bisa. Cuma kan nggak begitu caranya. Sampai Allah bilang, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wa nasi ajmain. Sampai Allahnya mencontohkan, kalau aku mau, kata Allah, ku berikan semua manusia ini hidayah. Dah, semua orang hidayah dah. Semua orang pinter. Ya udah nggak ada kajian lagi dah. Ya, masing-masing di rumah gitu ya. Tapi kan bukan itu. Antum berdoa ke Allah dengan doa yang paling baik, betul? Antum minta buat urusan anak minta yang terbaik, buat urusan pekerjaan minta yang terbaik, buat pasangan minta yang terbaik. Tapi bayangkan, Allah tidak jawab semua doa yang kita panjatkan. Karena ini kalau semuanya diijabah, ya nggak jadi baik lagi di dunia. Semua orang minta sehat, ya Allah, tiap pagi kita minta sehat, diberikan keberkahan hidup. Nah kalau semua orang dikasih sehat, nggak ada yang sakit, repot. Dokter gaji dari mana? Orang tua mana yang minta anak bodoh? Semua minta anak pintar, betul? Tidak ada yang minta anak bodoh. Kebayang nggak kalau semuanya ini anak pintar semua? Guru nganggur, nggak ngajar tat, pada pintar ini gitu ya. Ada sesuatu yang kadang kita tidak paham. Ya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalau aku mau, aku bisa berikan semua hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, tapi aku telah berjanji la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ini neraka akan penuh dengan jin, manusia, batu akan penuh. Lah kalau tidak ada manusia yang jahat, ini bahan bakar neraka dari mana? Wuquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka dan manusia, batu dan manusia. Sehingga sudah fitrah alam seperti itu. Jadi kalau Anda berbuat dosa, Allah tidak rugi, memang butuh bahan bakar. Anda berbuat baik pun, surga tidak pernah sempit, akan selalu melebar dengan orang yang masuk ke dalamnya. Bayangkan. Bahkan surga akan berkata, apakah masih ada lagi yang mau dimasukin ya Allah? Subhanallah. Kayak neraka bilang, hal mim mazid, apakah ada lagi yang mau dimasukkan? Jadi ini fleksibel sekali neraka dan surga ini. Tidak akan pernah yang namanya neraka itu sempit, surga itu sempit, tidak. Cukup sudah. Allah bedakan manusia dengan ilmu. Makanya suruh berilmu, ya ilmu dicari bukan ditunggu.
Tidak bisa kita berilmu dengan cara bertapa seperti hayalan pengikut Sunan Kalijaga, gitu ya. Cukup bersemedi di sungai Kalijaga, kemudian 40 hari 40 malam bisa baca Quran. Subhanallah. Enggak sholat, enggak apa, bisa ngaji, kan aji betul. Ini hayalan segelintir manusia. Sudah. Tidak ada seperti itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Maka semua yang Nabi ajarkan pada manusia tujuannya meluruskan akhlak manusia. Sehingga kalau dipelajari, seluruh perintah yang diperintahkan pasti memiliki bekas yang baik buat yang melakukan. Janji indah Allah dalam rukun Islam yang kita baca, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata ilaihi sabila. Kita bersyahadat, orang yang bersyahadat janji indah Allah apa? Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaihim haramun alaikum illa bihaqil Islam. Sesungguhnya darah mereka, nama baik mereka, kehormatannya, harta mereka haram untuk dihancurkan. Siapa mereka? Orang yang bersyahadat. Orang Islam berarti komitmen. Kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fa inna dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah, wa a'radahum, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak, illa bihaqil Islam, kecuali atas kesepakatan Islam. Tidak boleh orang Islam dibunuh, tidak boleh, apapun alasannya, kecuali 3 sebab. Yang pertama, yakni qisas, al-qatlu bil qatli, boleh. Yang kedua, at-tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah, orang Islam yang murtad, pemimpin, khalifah, raja, presiden ngingetin, suruh dia balik ke agamanya. Kalau tidak boleh bunuh. As-sayyibu zani, yang ketiga, yakni orang yang sudah nikah berzina, rajam. Sisanya tidak. Polisi di posnya nggak boleh dibunuh, betul? Ibu-ibu lagi naik gojek nggak boleh kena bom. Orang lewat apalagi, tolong deh bertobat kalian, gitu loh. Karena tidak ada orang Islam boleh dibunuh, tidak ada. Atau jangan-jangan Anda menganggap di luar firqah Anda bukan Islam, begitu? Subhanallah. Bahkan Rasul menyatakan dengan tegas, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang bukan Islam ketika dia wafat menyebut kalimat la ilaha illallah, demi Allah dia orang Islam. Dia orang Islam. Masya Allah. Salat yang dilakukan, salat tanha anil faksa wal munkar. Harusnya orang kalau udah salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Cuma yang terjadi kita lihat, salat mah salat, cuman kemungkaran diperbuat. Lihat aja, macam-macam kita lihat tingkah laku orang yang salat. Karena dia merasa salat merubah dia tanpa merasakan perubahan dari salat. Jadi ada orang yang memang merasa berubah, sementara sholat nggak merubah dia. Kan yang paling baik sholatnya betul, perubahan datang dengan sendiri, bukan dipaksa berubah. Ini banyak orang yang dipaksa berubah. Ya apa ya? Jadi asar sarun lah. Apa al-mutakabbir. Jadi malah sombong gitu loh. Apa asar sarun tuh yang dipaseh-pasehin. Kalau lagi sendiri nggak fasih, lagi depan umum dipaseh-pasehin, nah itu nggak boleh tuh ya. Kadang-kadang dia merasa lebih baik ketika berbuat baik, ya betul. Cuma kalau pada akhirnya berlebihan, timbulnya nggak enak dipandang, tingkah laku kita merusak orang lain dalam beragama, itu nggak boleh. Masya Allah. Ya. Orang yang sholat harusnya seperti itu. Orang yang puasa, orang yang zakat, harusnya zakat itu membuat si pelakunya itu
Mana qasat shadaqatu mimalin gitu loh. Merasakan nikmatnya sedekah, makin jadi orang yang kaya dengan sedekah. Ya ima kaya harta kan akumulasi nilai yang dia sedekahkan, atau memang jiwanya kaya. Orang kalau seringnya memberi ketimbang menerima, jiwanya kaya. Ya, kita latih anak kita untuk bersedekah, beda kelasnya sama orang yang biasa nerima. Bahkan sebagian ahli pendidikan mengatakan kalau anak sering bersedekah, jauh dari narkoba. Alasannya apa? Karena sering memberi ketimbang menerima. Awal narkoba itu menerima. Tapi kalau anak yang dilatih memberi, ini efek memberi ini Allah akan jaga dia. Tangannya akan terlindungi. Ini tangan mendatangkan cintanya Allah. Kalau tangan ini mendatangkan cintanya Allah, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa yadahu allati yubtisu biha. Allah bakal jaga tangannya yang dengannya dia bersedekah. Orang kalau memang tangan ini nggak mau bermaksiat, rajin sedekah, rajin menunjuk pada kebaikan, rajin melarang keburukan, amar ma'ruf nahil munkar. Kaki sama, telinga sama, mata sama. Karena kan kita nggak bisa milih-milih ujian. Ya sudahlah, kita tinggal di negeri yang ini mata banyak fitnah, telinga banyak fitnah, tapi banyakin ngelihat yang baik, denger yang baik. Nanti akan terbiasa baik. Tangannya juga sama, kakinya juga sama, biasa berbuat kebaikan. Allah akan berikan kebaikan insyaallah. Telinganya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Masya Allah. Iya, puasa yang dia lakukan Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan, janji indah Allah kalau dia imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia beriman, ihtisab, hitung-hitungan pahala dalam puasa yang dia lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa yang telah lampau. Kita tidak bisa balik ke masa lalu. Kita cuma diingetin sama ustadz, sholat tobat, istighfar atau kafarat, betul. Cuma kadang-kadang kita muzab-zab nggak yakin. Kenapa? Sifat manusia. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduh alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqu dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Tidaklah setiap hamba yang beriman pasti dia mengulang dosa. Alfaina ba'da alfaina, ribuan kali dia ulang dosanya, ribuan kali dia ulang. Orang beriman pasti mengulang dosa, tidak ada yang maksum. Makanya kita jangan suka merasa kita betul setelah kita berbuat betul. Pulang ngaji, jalan tegak ke rumah, kita doang yang di sini yang ahli surga pulang ngaji gitu. Enggak begitu. Jangan. Kalau perlu menjadi orang yang baik buat orang yang belum tahu kebaikan. Adzamun huwa muqimun alaih, atau dosa yang dia tidak ulang cuma dia ciptakan manusia. Makanya kita butuh puasa. Puasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa menyebabkan Allah ampunkan dia dari dosanya yang telah lampau. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosanya yang telah lampau. Subhanallah. Ya kan dahsyat berarti manfaat puasa kan. Itu belum lagi puasa itu menyebabkan kemuliaan yang banyak. La'allakum tattaqun. Puasa dijanjikan agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, Masya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Pasti hidupnya diberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Puasa bikin dia bertakwa. Kalau dia bertakwa, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Hidupnya punya solusi. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah, berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Hidup ini masalah.
Dan kita butuh solusi. Caranya jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberikan solusi sama Allah. Maka orang yang bertakwa bisa bertawakal karena dia tahu akan ada solusi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jamin hidupnya. Fa huwa hasbuh. Fa huwa hasbuh. Allah akan berikan jaminan dalam hidupnya. Fa huwa hasbuh. Masyaallah. Subhanallah. Ya, betul-betul mengalami kemuliaan. Kemudian dia haji. Kalau betul haji yang dia lakukan, al-hajju mabrur wa umrata makbulah. Laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Bukan pulang haji, pulang umrah terus mati masuk surga, bukan. Mana kita tahu dia pulang haji masih 20 tahun lagi umurnya. Mana kita tahu masih sekian puluh tahun lagi, kita tidak tahu. Ya, kalau meninggal di Madinah, dikubur di Baqi, alhamdulillah. Atau di Mekah, di Ma'lah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kan kita balik ke Indonesia, paling tidak yang dikatakan tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Dia akan memiliki karakter penghuni surga. Asal umrohnya betul, asal hajinya betul. Ini kan kadang-kadang banyak banget ini travel ini yang asal ngiring dapat untung, orang dilepas dah gitu loh. Sampai di sana kocar-kacir, apa bingung, akhirnya beragama ikut-ikutan, sampai ngangkat tangan di Hajar Aswad aja bingung. Padahal udah dibilang lihat lampu hijau. Sampai lampu hijau baru bismillah Allahu Akbar, sejajar. Lah ini belum lampu hijau lata, orang ngangkat dia ngangkat juga, cium jauh lagi. Udah dibilang bismillah Allahu Akbar lampu hijau, itu seperti sholat dengan azan. Antum ngangkat tangan belum lampu hijau, lah kayak sholat belum azan. Ini kan tidak main-main, tidak main-main. Berebut di tempat-tempat yang nggak layak diperebutkan. Ustadz nggak memberikan nasihat. Pokoknya gimana caranya nyium itu Hajar Aswad, kalau perlu mati sekalipun. Oh, masya Allah. Sehingga kita lihat itu banyak orang yang berusaha masuk ke Hajar Aswad, terabas sana, terabas sini, sikut sana, sikut sini, Allahu Akbar, nyium gitu ya. Habis nyium, Allah, yes, 4 kepala bocor, yes, gitu loh. Ini kan masya Allah. Belum lagi orang tahu itu multazam, tempat mustajab doa antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, betul? Berebut orang sono pengen nempel, Nabi nempel, tapi nggak ngasih kesempatan ke orang lain. Cuma dia begini aja, pelama yang lain udah masing-masing gitu ya. Lah gimana sih ini? Ke Nabawi sana malah berebut sama siapa? Sama orang-orang untuk masuk ke dalam Raudhah. Padahal yang berebut nggak ada ulama yang berebut, coba lihat dah. Kayak orang yang berebut ke Multajam Hajar Aswad, jujur antum tiap hari ada gak ulama yang di situ coba? Rata-rata yang di situ ya orang-orang Bangladesh, India, Turki yang bawa tembakau, coba lihat. Bukan tidak boleh, bukan, karena pemahaman yang salah. Di Raudhah kita hanya berdoa, kemudian keluar, tidak ada tahiyatul Raudhah. Bahkan ulama sering menasihatkan ketika kajian subuh, kajian maghrib di Nabawi, bahwa yang mustajab untuk berdoa memang Raudhah dan Nabawi. Sementara kelebihan Nabawi ketimbang masjid lain 1000 rakaat, bukan Raudhah yang 1000 rakaat tapi Nabawi. Kenapa orang bela-belain sholat di Raudhah? Ini kan ajib. Lawang yang memiliki pahala 100 rakaat di masjid lain adalah 1000 rakaat adalah Nabawi. Di Ka'bah pun sama, berebut orang pengen minta shaf paling depan sehingga sejam sebelum azan orang terganggu tawaf. Antum ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Tahukah kalian siapa yang mencegah orang sholat? Tawaf itu sholat. Ini gara-gara antum berdiri bikin pagar betis, orang terganggu tawaf. Coba mulai berpikir. Makanya umroh yang kau lakukan, haji yang kau lakukan tidak memiliki bekas. Kenapa? Karena talbis. Kalau sudah talbis, Allah sudah mengatakan kalau dia tidak talbis saja, walam yalbisu ilmanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Paling enggak jiwanya tentram. Cuma tidak tentram. Orang yang begini nggak tentram, bimbingannya berantakan semua. Akhirnya pulang ke rumah yang ada kesombongan, bukan hikmah dari perjalanan yang dia dapatkan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Banyak kasus kayak begini, banyak.
Ya, entah sama dengan ustadz-ustadz sekarang juga yang berilmu kok saling berseteru, bersih tegang. Ini nggak tahu dulu orang tuanya waktu nyekolahin dia tujuannya apa ini? Agar bisa bimbing orang tua ke sorga atau pengen dipanggil sebagai keluarga asatid? Ini kan bahaya sekali. Sehingga ilmu nggak membuat saling merendah. Ilmu nggak membuat manusia menjadi orang yang mulia. Ilmu mendatangkan kesombongan. Yang Nabi katakan, berapa banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim. Berapa banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan, orang yang berjihad pengen dibilang pahlawan, orang baca Quran pengen dibilang qori. Ini kan bahaya loh. Padahal itu 4 pintu surga loh. Baca Quran bagus, nuntut ilmu subhanallah, jalan ke surga. Orang bersedekah bagus, orang jihad puncaknya agama. Cuma 4 ini menjadi penyebab masuk neraka. Kenapa? Karena basic yang buruk. Makanya Islam terangkan pada kita jangan seperti itu. Kebaikan datang dengan sebab yang baik. Ini janji indah Allah loh. Makanya perlu kita ketahui, mencontoh kalimat yang Allah katakan, wa innaka la'ala khulqin azim. Kamu Muhammad memiliki akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Akhlak yang agung, akhlak yang bagaimana? Pelajari. Yang beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linnisaikum. Rawahu Muslim. Masyaallah. Ya. Afwan, ini hadis hasan riwayat Tirmizi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna iman di antara kalian, orang-orang beriman, yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Khiyarukum linnisaikum. Dialah orang yang paling baik dengan wanitanya. Ima ibunya, istrinya, saudara perempuannya, anak perempuannya. Wanita-wanita yang dia tahu akan jadi ujian dalam hidupnya. Nah ini kan banyak kejadian ketika sudah ngerti agama malah menyakiti. Enggak memperhitungkan bahwa pasangannya itu manusia yang punya perasaan. Perlu diperhitungkan dulu lah. Jangan gampang menegakkan hukum secara serampangan. Ya, kita kadang-kadang orang laki suka seperti itu. Hukum kita terapkan buat perempuan-perempuan kita, ibu, istri, anak kita, saudara perempuan kita. Sementara kita nggak fasilitasi dia untuk jadi orang baik. Ya, mungkin kita nggak bisa kasih harta, tapi tingkah laku kita bikin mereka senang dulu, gitu loh. Ini kita enggak, kita pengen didengar, cuma nggak pengen tahu cara mendengar. Ini kan bahaya sekali. Lah. Islam tidak memperbolehkan. Khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lemah lembut dengan wanita kalian. Itu contoh yang paling gampang saja. Kenapa? Karena zaman dulu, zaman Rasul, orang-orang Arab tuh kasar. Ya, kasar sama perempuan-perempuan mereka kasar. Nah, Nabi mengatakan khiyarukum linnisaikum. Perubahan agama yang membuat kalian baik, akhlak kalian. Akhlak yang paling baik adalah yang paling lembut di antara kalian. Makanya mereka menegakkan hukum, tapi mereka nggak menyakiti. Ukurannya kepada perempuan yang sensitifnya tinggi sekali. Apalagi kalau udah mau menjelang haid, betul. Apalagi pas sudah punya anak, memiliki kedudukan yang tadinya mungkin ngalah, setelah punya kedudukan bakal begini. Nah, yang Umar Ibn Khattab saja mengatakan bahwa ya karena memang dia melahirkan anakku sudah cukup sudah. Nah, tidak dia tuntut yang lain. Fungsinya cuma pakaian untuk hidupku. Selama dia tetap menjadi pakaian untukku cukup sudah. Tidak dia tuntut lebih. Khiyarukum linnisaikum. Akmalul mu'minin, yang paling sempurna. Yang lainnya dikatakan bahwa kita pengen contoh tuh Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Apa yang membuat Abu Bakar dimuliakan? Karena Abu Bakar ini betul-betul memiliki akhlak yang menyebabkan dia dekat dengan Rasul. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rasul. Inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqan wa in abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah asarsarun wal mutasaddiqun wal mutafayyihikun. Qalu ya Rasulullah
qad alimna tarsarun wal mutasaddiqun famal mutafayyihikun qala al mutakabbir. Naam. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, lagi-lagi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmizi. Beliau mengatakan inna min ahabbikum ilayya, kata Rasul, sesungguhnya orang yang ahabbikum, yang paling kucintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat, yaumul qiyamah, ahsinakum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan yang paling membuat aku murka, wa ab'ada minni majlisan, paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, asarsarun wal mutasaddiqun wal mutafayyihikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna asarsarun wal mutasaddiqun wa mal mutafayyihikun al mutakabbir. Yani asarsarun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang banyak ngomong. Ini yang paling dimurkai sama Rasul. Ada hadis lain mengatakan bahwa la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna abadakum minni qalbul qasi. Yani jangan banyak ngomong yang tanpa zikir, karena orang yang banyak ngomong tanpa zikir itu yang membuat hatinya keras. Orang yang hatinya keras, orang yang jauh tempat duduknya dariku, kata Rasulullah. Masyaallah. Jadi kita suruh berhati sesuai jamak umum. Itu asarsarun. Al mutasyaddiqun, Nabi juga nggak suka. Al mutasyaddiqun apa? Orang yang suka dipaseh-pasehin. Kalau lagi sendiri ngaji biasa, ada orang dibikin-bikin. Lagi ngaji sendiri jadi imam di rumahnya, suaranya biasa. Giliran disuruh di masjid langsung pakai suara saya sudes gitu loh. Atau saya surem. Padahal suara dia bagus, cuma nggak pede. Lagi sendiri, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berasa ada orang, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya sudah sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Dibuat-buatlah. Al-mutasyaddiqun. Kalau enggak di atas mimbar ngomong Arab, ngomong hukum, ngomong ayat, ngomong hadis, enggak fasih. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau enggak di mimbar megang tongkat, innallah. Ini mutasyaddiqun ini. Enggak boleh ini. Dimanapun kau berada, kau mengucapkan ayat, gunakan tajwid. Kau mengucapkan hadis, gunakan bahasa yang betul dengan pemahaman yang betul, dan seterusnya. Bukan mutasyaddiqun atau yakni al mutafayyihikun. Wa mal mutafayyihikun ya Rasulullah? Al mutakabbir. Orang yang sombong. Oh, orang sombong banyak, nanti babnya khusus. Salah satu orang sombong apa? Yakni orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak pernah minta sama Allah, Allah murka. Ini orang sombong ini. Ya mudah-mudahan kita nggak tergolonglah orang yang sombong, insyaallah ya. Walhasil jamaah, janji-janji indah dalam Islam itu banyak sekali. Antum jangan remehkan setiap perintah Allah dan perintah Rasul, jangan remehkan. Karena setiap Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan, tidak ada lain kalimat kecuali mengatakan sami'na wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, belajar menerima. Sehingga enaknya beragama dengan sam'an wa ta'an. Karena tidak ada kezaliman dalam agama. Tidak ada takdir yang menyiksa, tidak ada takdir yang kejam. Semua ketetapan yang Allah telah tetapkan adalah merupakan sebuah kebaikan buat orang yang mau melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.